terima kasih karena masih lagi setia dan sudi bersama di dalam program pencarian reality, apalagi kalau bukan FH Idol musim yang pertama. Oke, kali ini kita sudah masuk pun di dalam minggu yang kelima. Oke, sudah masuk dalam minggu yang kelima. Wah, kejam celik. Nasib baik aku selalu celik juga. Sudah masuk minggu yang kelima rupanya. Oke, kita daripada 40 lebih peserta, setiap minggu kita kurangkan dan kini hanya tinggal 20 peserta sahaja yang masih kekal di dalam program pencarian reality ini. Masih kekal lagi sebanyak 20 orang. Oke. Dan siapakah di antara mereka yang bakal menjadi artis? Oke, 10 orang artis yang mana bakal menjadi artis label di bawah syarikat FH Production Sendirian Berhad. Wow, siapakah diorang? Rasa-rasanya siapa? Adakah yang cantik? Adakah yang handsome? Adakah yang cute? Oke, siapa yang kita minta katakan? Semua jawaban itu kita akan dapat ketahui pada, ingat nih, betul-betul kamu kena ingat, set bagus-bagus. Kita akan ketahui pada 30 Januari 2021. Untuk makluman kamu, minggu ini dan juga minggu hadapan kita tidak ada persembahan nyanyian daripada kita punya para peserta, tapi kita akan ada sesi pengenalan diri daripada 20 orang peserta inilah, tapi bagi kepada 2 kumpulan. Oke, minggu ini kita akan berkenalan dengan 10 orang peserta dan minggu hadapan lagi kita akan berkenalan dengan 10 orang lagi peserta. Oke, tanpa kita mau buang masa lagi, mari kita sama-sama berkenalan dengan peserta yang kepada kumpulan yang pertama ini. Oke, siapa lagi kalau bukan Sabar? Oke, di kumpulan yang pertama ini, tarik balik. Wow. Oke, apa lagi? Mari kita sama-sama berkenalan dengan Eva Grace Jebet, Edli Juring, Dewi Nazarina, Elvista Samida, Stefira Stella George, Nur Eva, Howard Elis Anggin, Murshela Tumis, Fred Dino Junior Reinhold, dan juga Jester Jeffrey. Oke, tanpa kita buang masa lagi, kita bersama-sama persilakan diorang ataupun para peserta ini untuk perkenalkan diri mereka. Jom. Haronangku salahku idikan siung beram rasanya terkenal kepura-puraanmu ketika ono simbulan aku mau sorong hai kau sumendakan toko isayo pona sanganmu. Hai, salam sejahtera, salam satu Sabah. Saya Eva Grace Jebet dan saya merupakan top 20 FH Idol bagi musim pertama. Saya mewakili daerah Kilu dan saya berumur 21 tahun dan berasal daripada kampung Ponohon Kilu. Pada masa sekarang saya tidak mempunyai pekerjaan tetap disebabkan saya baru sahaja menamatkan pembelajaran saya dalam bidang Diploma in Policing and Investigation. Antara pengalaman saya dalam bidang nyanyian termasuklah saya giat dan aktif dalam menyertai choir di daerah saya sendiri,
yaitu di Saint Martin, Malangang Kelu. Saya dan ahli choir lain juga pernah menyertai pertandingan choir bagi Malam Talenta Parki Kelu dan telah menjuarai pertandingan tersebut. Selain itu, ketika saya belajar di SMK Tamparuli, saya pernah mengambil bidang musik selama 2 tahun, yaitu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Saya dan rakan sekelas juga pernah memenangi pertandingan choir yang telah dianjurkan di sekolah kami, yaitu pada bulan kemerdekaan. Di samping itu, saya juga pernah menyertai pertandingan Sugandoi yang telah dianjurkan oleh KRT Pekan Kelu dan telah mendapat tempat keempat. Rentak lagu yang saya minati termasuklah balada dan dangdut. Hal ini demikian karena genre balada dia mempunyai, setiap lagu dia mempunyai cerita ataupun maksud tersirat tersendiri yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seseorang. Manakala dangdut pula bersifat ceria dan membawa para pendengar turut serta untuk menari. Bahasa lagu yang saya minati pula termasuklah bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Cina, English, Tagalog, Iban, Korea, dan sebagainya. Dan salah satu penyanyi yang saya minati termasuklah Ariana Grande, Bruno Mars, Harry Styles, Christina Aguilera, Beyonce, Little Mix, dan lain-lain lagi. Manakala penyanyi di Malaysia yang saya minati termasuklah Hafiz, Stacy, Adira, Zena Zain, Ivy Alexandra, Clarice John Mata, dan Ilika Paujin. Manakala bagi penyanyi Indonesia pula saya meminati Judika, Agnes Monica, dan Vita Alvia. Bagi penyanyi Korea pula saya meminati Seohyun, SNSD, dan Hyorin. Antara lagu yang saya minati termasuklah Teruskanlah yang telah dinyanyikan oleh Agnes Monica, Darah Muda yang telah dinyanyikan oleh Wan, Soki Roda yang telah dinyanyikan oleh Stacy, dan Roman Cinta yang dinyanyikan oleh kumpulan Mojo. Selain daripada menyanyi, saya juga berbakat dalam bidang melukis. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran dalam bermain piano, recorder, gamelan, dan sebagainya. Di samping itu, saya turut berkebelahan dalam bercakap berbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa English, bahasa Iban, dan sebagainya. Saya sangat suka bernyanyi disebabkan kebanyakan ahli keluarga saya mempunyai bakat dan kemahiran dalam bidang nyanyian. Selain itu, melalui bernyanyi juga, saya dapat express feeling and release tension sebab kita dapat mengungkapkan kata-kata yang sukar dipendam. Dan saya berharap saya dapat melakukan yang terbaik dalam segala perkara yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai, saya Eva Grace Jaibet dan saya merupakan top 20 FH Idol bagi musim pertama mewakili daerah Kelu. Pada hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di daerah Kelu. Salah satu tempat yang menarik yang terdapat di daerah Kelu sudah semestinya White Water Rafting Center, di mana terdapatnya beberapa company seperti White Water Rafting, White Riverbug, Wave Hunter, dan sebagainya. Antara aktiviti yang boleh dijalankan termasuklah rafting, zip line, ATV run, night walk, jungle trekking, dan sebagainya. Selain itu, Dapako Hill juga merupakan tempat menarik yang terletak di Kampung Lingga Kelu, di mana ia merupakan bukit yang dibuka hasil kerjasama antara orang-orang Kampung Lingga serta EJK Lingga Ecotourism. Dan antara aktiviti yang boleh dilakukan di sana termasuklah hiking, flying fox, abseiling, mandi sungai di air terjun Songuton. Di samping itu, KLK Lodge juga merupakan tempat yang menarik di mana ia terletak di Kampung Ponohon Kelu. Ia merupakan satu
homestay untuk tujuan penginapan bagi para pengunjung yang bertujuan untuk tujuan event sendiri ataupun ingin berkunjung ke tempat lain yang terdapat di daerah Kelu. Dan antara kemudahan yang terdapat di KLK Lodge termasuklah tempat tidur serta kamar mandi yang selesa, dan terdapat juga mini cafe yang mempunyai barang-barang keperluan harian serta dapur. Selain itu terdapat juga function room di mana dapat menampung 70 sehingga 70 orang untuk tujuan pameran, ceramah, birthday party, aktiviti kekeluargaan dan sebagainya. Dan selain itu di KLK Lodge juga mempunyai garden nursery yang juga baru-baru dibuka, di mana khusus untuk para peminat bunga yang ingin mencuci mata ataupun memiliki bunga yang berkenan di hati. Seterusnya, Kelu Rainforest Park yang terletak di Kampung Longko Lama Kelu, ia dikelilingi dengan keindahan hutan alam semula jadi. Dan di sana juga disediakan chalet dan aktiviti yang boleh dilakukan di sana termasuklah canopy walk untuk tujuan terapi mata untuk menikmati keindahan alam semula jadi yang sangat cantik di sana. Dan akhir sekali, Kondis Point di mana ia terletak di Kampung Gamut Poturidong Kelu yang merupakan campsite and picnic center. Dan antara aktiviti yang boleh dijalankan di Kondis Point termasuklah memancing, berbasikal, jogging, piknik dan sebagainya. Namun disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan sekarang, setiap pusat pelancongan dan tempat ini mempunyai syarat dan SOP yang tertakluk sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu terdapat beberapa aktiviti yang tidak dapat dijalankan di setiap pusat pelancongan tersebut. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kehadiran kekasih lamamu datang kembali mengenang cinta dahulu. Mengutus montok toton dusuai sabab notika minangakayat titian cinta-cinta. Mau pergi kerja dia dapat pula disebabkan oleh virus corona. Sirna, lupakanlah semua kenangan yang bisa buat kau bersedih. Sampai di sini saja cinta yang dipertong ini korohyanku. Oh gomu otondo suai iyo londo somalangkas ngawi. Hai, nama saya Edli Bincuring. Saya berumur 19 tahun dan telah pun genap pada bulan Januari tanggal 13 lepas. Saya berasal dari daerah Ranau, tapi saya lahir di Sepitang. Nah, mesti ada tuh kan yang terkejut, kenapa pula lahir di Sepitang tapi asal dari Ranau? Kenapa macam tuh? Oke, macam ini ceritanya. Pada mulanya, my daddy dapat tawaran pekerjaan dari daerah Sepitang. So, inilah yang menyebabkan kami sekeluarga untuk terpaksa berpindah ke daerah Sepitang dan menetap di situ. Memang keluarga saya pun sudah lama menetap di Sepitang semenjak saya belum lahir lagi, dan sehinggalah saya sudah lahir pada tahun 2001. Nah, itulah kenapa sebab saya lahir di Sepitang. Saya merupakan anak bungsu dari 8 orang adik-beradik. Saya mempunyai 4 orang kakak dan 3 orang abang.
So, we are paired. Berarti kami ada 4 orang perempuan dan 4 orang lelaki. Oke, cukup sampai di situ. Next, saya akan cerita sejak bila saya memulakan dalam bidang nyanyian ini. Sejak saya memulakan dalam bidang ini, memang dari kecil sudah tahu apa itu lagu dan sudah pahamlah macam mana mau mengenali arti melodi dalam sebuah lagu. Semenjak saya umur 4 tahun macam tuh. Jadi, masa saya umur 5 tahun, masa tuh saya bersekolah di prasekolah. Ada pertandingan lah yang saya ikut masa itu, dan disitulah kali pertama saya perform di atas pentas dan saya perform di depan audiens yang begitu ramai. Dengan berbekalkan dan saya membawa lagu yang bertajuk Madu dan Racun pada masa itu, syukurlah saya masa itu dapat memenangkan tempat kedua, naib Johan. Tapi sayang sekali, masa saya meningkat umur di sekolah rendah, masa itu saya langsung tidak ikut apa-apa, saya tidak langsung melibatkan diri kepada apa-apa yang melibatkan nyanyian lah. Kecuali lah masa saya meningkat remaja, sekolah menengah, pada masa saya umur 15 tahun tuh, masa saya form 3, barulah saya libatkan diri dalam bidang nyanyiannya itu dengan mengikuti persembahan untuk choir. Jadi dari persembahan choir ini saya dapat banyak input dan saya dapat belajar pengalaman baru. Saya dapat ilmu lah dalam bidang ini. Selain itu juga saya ada belajar lah juga jenis-jenis vokal dalam persembahan choir, antaranya second voice, suara bass. Kamu tahu kan bass yang macam mana, yang garau pun. Orang yang suara-suara garau ini pun antara instrumen yang penting dalam persembahan choir lah. Selain persembahan choir itu, saya juga terlibat dalam persembahan-persembahan lain lah yang melibatkan program sekolah yang perlukan persembahan nyanyian. Contohnya seperti persembahan nyanyian untuk malam raya untuk pelajar asrama. Dan masa itu pun salah satu momen yang saya tidak boleh lupa, sebab itu program itu sebenarnya untuk pelajar asrama. Pada masa itu saya bukan pelajar asrama. Selain itu, pada masa umur saya 16 tahun, masa saya form 4, masa itu baru saya mulai ada keberanian sedikit untuk ikut pertandingan. Sebab masa itu adalah pertandingan untuk sempena bulan kemerdekaan, ada pertandingan karaoke merdeka nama dia. Mencoba nasiblah nama dia. So, dengan berbekalkan lagu yang bertajuk Ilham Pujangga, bersyukur saya masa itu memenangkan tempat ketiga. Lepas tu masa tahun lalu, tahun 2019 pun saya ada ikut pertandingan menyanyi untuk sempena bulan kemerdekaan juga. Jadi masa tu dengan berbekalkan lagu yang saya bawa bertajuk Bahtera Merdeka, syukurlah masa tu saya memenangkan tempat pertama. Oke, cukup sampai di situ. Itu saja pengalaman saya dalam bidang nyanyi. So, saya bukan macam orang lain yang ada pengalaman banyak. Bagi saya, FH Idol ini merupakan satu program yang besar lah bagi saya, dan ini kali pertama saya mengikuti program sebesar ini. Next, saya akan ceritakan genre-genre lagu yang saya minat. Antara genre yang saya minat, lagu yang berentak irama Melayu asli, yaitu irama Malaysia. Contoh dia macam lagu-lagu Datuk Siti Nurhaliza, macam satu lagu dia yang famous tuh, Cindai. Selain itu juga ada lagu Bahtera Merdeka, yang belum tahu tuh macam mana dia punya nyanyian, macam mana rentak dia. Oke, saya bagi contoh satu rangkap. Bonda senyum riang menerima Bahtera Merdeka, putra putri sayang, putra putri sayang, sedang berjuang. Itulah contoh dia. Selain lagu itu dan selain rentak itu, saya juga suka bawa lagu-lagu yang slow. Contoh dia macam irama balada, slow rock, slow pop, macam itu. Itulah antara genre-genre yang selesa untuk saya bawa dalam setiap range vokal lah. Untuk artis-artis yang saya minat, saya bagi kepada 3 kategori. Kategori pertama untuk artis luar negara, yang kedua artis dalam negara, dan yang ketiga untuk artis tempatan dalam negeri Sabah. Untuk artis luar negara, saya sangat meminati artis yang bernama Ariana Grande. Kalau untuk yang dalam negara, of course yang macam saya cakap tadi, Datuk Siti Nurhaliza, Ernie Zakri, Faisal Tahir. Artis tempatan negeri Sabah, of course the number one, saya paling minat Ben Simon. Selain menyanyi,
Saya juga boleh buat second voice lah. Saya rasa second voice ini satu instrumen yang penting juga dalam nyanyian kau ataupun satu buah lagu itu, sebab second voice dia berperanan penting untuk mengharmonikan kau punya musik dan kau punya lagu. Jujur saya cakap, masa saya belajar tuh saya langsung tidak minta ajar orang ataupun langsung tidak pun yang ajar saya untuk second voice. Memang sepenuhnya saya belajar sendiri masa itu. Bagi saya sendiri, selain saya train saya punya vokal sendiri, saya juga train saya punya second voice lah. Selain itu, saya juga boleh edit video dan gambar. Bukan saja edit video dan gambar, edit untuk artikel-artikel pun boleh juga, sebab itu pun salah satu hobi saya, suka menulis. Kalau saya diberi kesempatan dan peluang untuk melakukan pun, saya minat dan genre yang saya minat kalau untuk wayang ataupun belakon. Of course, genre yang horor, yang seram-seram. Oke, next saya akan cerita sesuatu yang menarik di daerah Ranau. Memang banyak tempat menarik yang strategik lah untuk kamu melawat. First, saya mau kasih perkenalkan tempat yang paling dekat dengan rumah saya yang berada di kampung saya sendiri, yaitu Kampung Puring. Ya, saya berasal dari Kampung Puring Ranau, dan memang tidak asing lah. Apa yang tidak asing lagi kalau ada di Puring selain air panas, kan? Air panas Puring merupakan satu tempat yang sangat menarik untuk semua orang yang datang, tidak kira lah pelancong dalam negara ataupun pelancong luar negara. Kalau kau masuk air panas nih, ada banyak tempat yang kau boleh masuk. Contohnya macam di Taman Rama-Rama, di Kenopi, Gua Kelawar, air terjun Langanan, taman bunga yang ada bunga orkid, Erplisia, sama air terjun Kepungit. Kalau untuk pelancong dalam negara, yang pelancong memang warga negara Malaysia, untuk dewasa harganya RM3, dan kalau untuk anak-anak RM1. Untuk pelancong luar negara yang bukan warga negara, kalau dewasa RM15, kalau untuk anak-anak RM10. Tapi itu cuma bayaran masuk kan. Lain lagi kalau kamu masuk tempat lain, macam kalau kamu sudah masuk situ, kamu masuk di Kenopi ataupun di Taman Rama-Rama, itu lain lagi bayaran dia untuk kamu ambil bayar tiket lah. Kalau kamu pernah pergi Kinabalu Park, tiket dia tuh kamu boleh guna balik juga untuk masuk di situ. Contoh kamu dari KK, dari Kinabalu Park, terus kamu pergi Ranau, Amok, Air Panas, boleh guna tiket. Itulah salah satu tempat menarik yang ada di daerah Ranau. Jadi kalau kamu ada masa ataupun kamu tertarik mau pergi, nah kamu datang secara Ranau. Harapan saya untuk penyertaan saya dalam program FH Idol, saya berharap supaya saya punya susah payah, pengorbanan selama ini dari segi penyediaan dan semua yang saya sudah buat dalam persembahan saya itu tidak sia-sia. Saya harap ini akan membawakan hasil yang memberansangkanlah kepada saya dan kepada semua yang memberi harapan kepada saya, especially for my family and my friends. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudah sokong saya selama ini, sudah sudi tengok persembahan saya, sudah undi nama saya. Thank you sangat-sangat, dan saya berharap supaya pas ini saya dapat buat terbaik supaya kamu semua puas hatilah tengok persembahan saya. Jadi tetaplah sokong saya supaya saya tetap bersemangat untuk buat persembahan yang terbaik dalam persembahan saya setiap minggu. Kakal haro poda atu posku dikam. Aku kan upole sakte erado oso ngulunan langadon tomodoku dika. Soirado langadon aku intanganku. Hai semua, pada minggu ini kita ada sedikit kelainan kerana kita tiada konsert, tapi kita ada sesi perkenalan dengan peserta FH Idol musim pertama.
Jadi hari ini kita akan kenal-kenal sajalah, kita bercerita sedikit. Saya akan kasih kenal diri saya, dan yang paling best saya akan kasih kenal tempat-tempat menarik yang ada di daerah saya. Kalau macam kamu mau melawati daerah saya, mungkin ini akan membantu Anda, jadi jangan buang masa, mari kita mulai. Oke, pertama sekali nama saya Dewi Nazarina, saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Kampung Pantai Tambunan. Dan buat masa sekarang ini saya sedang menunggu tawaran sambung sekolah. Jika tidak halangan, saya akan sambung sekolah pada tahun hadapan lah. Kita beralih ke pengalaman saya dalam bidang nyanyian. Saya tidak banyak pengalaman dalam bidang nyanyian, tapi saya pernah ikut satu pertandingan peringkat kampung-kampung masa kamatan tahun 2018. Itu first time saya ikut pertandingan, first time saya menyanyi atas pentas, first time saya berdiri depan orang ramai, menyanyi untuk orang ramai, dan saya dapat nebjohan. Seterusnya saya terdedah dengan orang-orang di sekeliling saya, sebab jujur saya cakap, orang-orang di sekeliling saya ini kan rata-rata pandai menyanyi. Kawan-kawan saya semua pandai menyanyi, family saya kebanyakan pandai menyanyi. Saya punya cousin sendiri pun ada sudah yang jadi artis, sudah kasih keluar lagu. Jadi perasaan saya dalam bidang nyanyian itu meluap-luap. Dan syukur pada Tuhan, saya adalah salah seorang peserta Top 20 FH Idol musim pertama. Saya bersyukur sebab saya sampai ke tahap ini. Dan untuk kalau macam lagu-lagu yang saya minat dan lagu-lagu yang saya tidak minat, saya tidak berapa dengan lagu-lagu western dan lagu-lagu Melayu. Saya lebih kepada lagu-lagu K-pop. Ya, saya minat K-pop. Artis yang paling saya suka ialah iKON. Saya sangat suka dengan iKON sebab diorang unik, lain dari yang lain. Kalau kamu mau tahu macam mana itu iKON, kamu search saja di YouTube, di Google, ada juga keluar. Dan kita beralih ke segmen yang paling kena tunggu-tunggu. Saya akan kasih kenal tempat-tempat menarik yang ada di daerah Tambunan. Oke, kalau kamu mau datang di Tambunan, tempat yang paling saya rekomen ialah Sinurambi Tambunan, atau lebih dikenali sebagai Tambunan Viewpoint. Tambunan Viewpoint ini dia berada di puncak bukit gunung, saya pun tidak tahu, tapi yang penting dia ada di puncak. Ada satu tower bentuk wakid, dia kecil membesar begitu, di mana kamu boleh naik itu tower. Dan bila sampai sudah di puncak, nanti saya akan kasih tunjuk gambar macam mana itu Sinurambi. Bila sudah sampai di puncak itu, kamu akan nampak 360 darjah satu daerah Tambunan. Itu rumah pun kecil-kecil sudah kamu nampak bila kamu sudah sampai di sana puncak Tower Sinurambi itu. Jadi kalau kamu mau pergi sana, sekarang jalanan dia bagus sudah kena penambahbaikan. Kalau dulu hujan, orang tidak mau datang sana sebab jalanan dia tanah liat, gravel. Jadi sekarang dia sudah kena semen, jadi bagus sudah. Bayaran di sana tidak mau bayar, yang penting kamu ikut SOP, kamu dapat masuk sudah di sana. Bolehlah kamu menikmati udara segar dari yang tinggi, dari tempat yang tinggi. Ya, di sana masuk free saja. Itu Sinurambi Tambunan adalah salah satu kebanggaan di Tambunan lah, sebab itu tempat kan memang kalau kamu mau tahu datanglah. Oke, seterusnya mungkin ada orang yang di luar sana tahu nih tempat, dan mungkin ada orang yang di luar sana tidak tahu nih tempat. Yang kalau macam orang luar dari Tambunan, dorang akan datang pergi Tambunan semata-mata untuk pergi di Mahwa Waterfall, air terjun Mahwa. Sebab di sini Tambunan nih kebanyakan kalau
orang-orang yang macam dari bandar datang pergi di sini di Tambunan, dorang akan cakap Tambunan ini sejuk, betul. Jadi mungkin dorang suka keadaan yang sejuk. Jadi kalau kamu suka yang keadaan yang sejuk, saya akan rekomen kamu pergi di Mahwah Waterfall. Di Mahwah Waterfall ini dia murah saja mau masuk. Kalau budak di bawah 5 tahun mungkin free, ataupun warga emas itu free. Kalau macam orang macam saya 18 tahun ke atas, dia macam RM2 atau RM3 saja. Tapi kalau orang asing betul-betul yang bukan orang tempatan, saya tidak tahu lah berapa harga dia. Tapi yang penting kalau orang tempatan dia sangat-sangat murah, sangat-sangat berbaloi. Di air terjun Mahwah ini ada satu air terjun, dia dikelilingi oleh pokok-pokok tinggi dan suhu dia pun sejuk, tempat mandi-manda. Saya orang Tambunan pun saya tidak tahan dengan suhu air itu, air terjun Mahwah, sebab dia terlampau sejuk bagi saya. Tapi saya tidak tahu lah yang lain. Tapi di sana memang segar lah, memang syok, tenang saja di sana sebab semua hijau-hijau kan. Hijau-hijau di sana memang memberi ketenangan jiwa lah di sana. Boleh spend time sama family, boleh yalah tempat rekreasi ya, spend time dengan family lah. Lepas tu yang ketiga, ini dia 2-in-1. Ini ada satu gunung, nama dia Gunung Wakid. Dia terletak di Kampung Sunsuron, di mana Gunung Wakid ini sudah nama dia Gunung Wakid, memanglah dia punya gunung macam Wakid kan. Ya, di Gunung Wakid ini adalah tempat hiking, dan di sana pun ada juga air terjun kalau mau datang. Dan yang paling menarik, kalau kamu sudah naik ke Gunung Wakid, di bawah kaki Gunung Wakid itu ada satu tempat lagi dorang buka, nama dia Mixed River Pool. Di mana Mixed River Pool ini ialah second version of Poring. Tapi Poring kan dia kolam air panas. Ini Mixed River Pool ini dia kolam air dari Gunung Wakid. Ya, begitu. Sebab dia betul-betul di bawah kaki Gunung Wakid. Di sana juga jalanan kalau mau naik pergi di hiking. Jadi terlimpaslah tuh Mixed River Pool. Di Mixed River Pool ini dia tempat mandi-manda lah, kolam. Dia macam Poring, sudah secakap macam Poring, the second version of Poring, tapi cuma air dia sejuk lah. Tapi kalau kamu mau pergi di sana, janganlah kamu mau pergi yang pagi-pagi sebab betul-betul tidak tahan sejuk dia. Kalau kamu mau pergilah yang tengah hari, jam 1, jam 2 begitu. Dan kalau kamu mau lebih informasi pasal ni Mixed River Pool, saya akan kasih selit dalam ni video Mixed River Pool. Di Mixed River Pool ini dia murah saja mau masuk, dalam 1-2 ringgit saja begitu. Budak-budak free, warga emas pun free. Dimana di tempat kamu boleh spend time sama family, kamu boleh panggang-panggang, kamu mandi-mandi begitu. Ya, di sana best. Sebab banyak kali sudah saya pergi di sana, memang best lah. Pengalaman saya di sana sangat-sangat best. Di mau spend time sama family pun tidak rugi, tidak sia-sia. Sebab itu tempat sangat begini. Oke, nanti saya kasih selit dia punya the more information about the Mixed River Pool. Seterusnya adalah salah satu lagi kebanggaan saya sebagai seorang Tambunan ialah Tugu Gombunan dan Tamadun. Ini Tugu Gombunan dan Tamadun ini terletaknya di Tamu Ground Pekan Tambunan. Mau masuk tidak bayaran, kamu main masuk saja begitu. Di mana ada patung 2 besar, itu adalah pahlawan dari Tambunan. Sudah nama dia Tamadun dan Gombunan, dan digabungkan jadilah Tambunan. Ya, begitu. Itulah nama kami, nama daerah kami Tambunan, sebab diorang lah nama kami punya daerah Tambunan. Sebab diorang ialah Tamadun dan Gombunan digabungkan jadi Tambunan. Ya, begitu. Di situ patung dia amat besar, kamu boleh pergi bergambar-gambar di sana. Paling ngam kalau kamu pergi di sana kena sama hari 4, sebab hari 4 adalah tamu Pisompuruan, ada tamu di Pisompuruan Square, di mana di situ kamu lepas kamu bergambar, bolehlah kamu pergi jalan-jalan, pergi beli-beli di sana di tamu, sebab
di Tamu itu banyak juga jual-jual yang macam makanan tradisi, craft tangan. Mana tahu kamu mau beli oleh-oleh kah begitu lepas kamu melawat Tambunan, boleh juga di sana. Jadi itu adalah tempat yang saya rekomen. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya tidak mau cakap banyak. Kalau kamu mau tahu ada apa saja di Tambunan, kamu datanglah di Tambunan. Dan boleh juga kamu tanya saya lah kalau kamu mau tahu. Ya, saya tidak mau cakap banyak, itu saja dari saya. Thank you sebab menonton, dan kepada semua penonton di luar sana, jangan lupa konsert seterusnya ialah pada 26 hari bulan 12 ini. Sila tekan subscribe, share, dan jangan lupa tekan lonceng. Itu saja dari saya, Dewi Nazarina, Wakil Tambunan. Bye-bye. Hai, saya salah seorang peserta FH Idol musim pertama. Oke, sebelum saya memperkenalkan diri saya, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada penganjur yaitu FH, yaitu Freddy Hampton, karena membagi ruang kepada warga Sabahan menyertai ini uji bakatnya. Oke, nama saya Alwista Samida, berasal dari Kota Blue, tapi sekarang saya menetap di Kota Mordo. Pekerjaan saya ialah tiada kerja. Kerja kampung saja. Masuk hutan, keluar hutan, naik bukit, turun bukit. Pam-pam lah kalau kerja kampung kan, apapun kita buat saja. Oke, lagu-lagu yang saya minat ialah lagu KDM sendiri, lagu Sabahan, lagu bahasa Gina sendiri. Nah, itulah lagu-lagu yang saya minat. Dan rentak yang saya suka pula ialah, semua juga saya suka, cuma saya lebih kepada balada yang slow rock begitu, dan Sumayau. Dan artis yang saya minat pula banyak juga saya minat, cuma saya pilih yang ini. Siapa? Ben Simon bukan, karena Ben Simon memiliki bagi saya lah ada keunikan tersendiri, dia punya suara, dan dia salah seorang pencipta pop music yang berpengalaman, dan jarang sekali dia mengecewakan pendengar-pendengar yang berada di luar sana. Memang semua ciptaan dia terbaik. Oke, selain menyanyi, saya juga ada sedikit kebolehan untuk mengacara. Dan kadang-kadang bila ada pesta keamatan di kampung begitu, kadang-kadang pernah mengendali sebagai pengacara. Dan satu lagi,
Setelah saya mendapat sekeping sijil untuk berlakon, dari situ timbul hati ini untuk terus mencari ilmu tentang lakonan. Cuma sekarang belum ada job untuk lakonan. Oke, itu tentang serba sedikit diri saya. Oke. Sekali lagi kami bagi peluang untuk mempromosikan satu tempat menarik di daerah kami masing-masing. Oke, saya mau mempromosikan salah satu tempat menarik yang berada di Kota Belud, yaitu berada di Kampung Kaum Malaan, dan ini adalah satu pelancongan dinamakan Eko Pelancongan Liabuku Silau. Pelik kan itu nama, tapi untuk lebih mengenali ini tempat, datang sendiri. Oke, Liabuku Silau dari Pekan sampai ke destinasi lebih kurang 30 menit. Begitulah untuk mengambil masa untuk sampai ke destinasi. Dan dalam perjalanan kita disajikan pemandangan Gunung Kinabalu. Wow, cantik kan? Dan dalam perjalanan kita tidak payah risau untuk sesat, sebab kita sudah disediakan simbol. Dan kalau bilang masuk kiri, di kiri itu, kalau di kanan itu, sehingga sampai di lokasi. Oke, serba sedikit tentang Liabuku Silau. Kita boleh mandi manda di sana, kita boleh berfamily day di sana. Siapa yang mau kawin di sana boleh, ada dewan, dan siapa yang mau order catering pun ada di sana, dan siapa yang menginap mau tidur di sana pun ada, membanggang-banggang semua tempat pun ada, tinggal kita kasih asap lagi. Dan sebelum mandi dan selepas mandi kita ada permainan ataupun tanah untuk permainan bola tampar. Wow, best. Dan ada lagi yang satu paling best yang mungkin semua orang suka, yaitu kasih makan itu ikan yang tidak liar, ikan yang ditagal, yang boleh urut kaki, tapi tidak boleh diambil, nanti kena saman. Oke, selain itu kita ada ala-ala rafting yang pakai pelampung, pas itu mandi sampai puas lah begitu. Dan air di sana sangat bersih, kalau tidak musim hujan dia sangat bersih dan sejuk, dan siaplah semua di sana. Dan untuk lebih lanjut tentang pelancongan Eko Silau, datang sendiri di lokasi. Dan kalau macam mau cari dia punya cerita, ada di Facebook Liabuku Silau, dan banyak orang yang pernah duluan menginap ataupun berkunjung di sana. Kamu tengok ada orang punya komen, kok siap. Oke, sebelum saya mengakhiri pengenalan ini, sekali lagi saya berterima kasih kepada pengurus kita, yaitu FH Idol, karena membagi ruang kepada para peserta untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mandi manda di Liabuku Silau, airnya tenang, jiwa pun tenang. Oke, saksikan peserta FH Idol membuat persembahan pada
minggu-minggu hadapan, jangan lupa tengok di YouTube FH Media TV. Oke, itu saja. Selamat berjumpa lagi. Bye-bye. Sampainya hatiku lukakan cintamu, jadi kau rasa dulu padamu. Di sini aku bermula, inilah waktuku, inilah kerugian kasihku, rambainu. Oh, ngomong penumpang dito. Kau bilang iya ba, takkan matanya ibumu. Hai, saya Stella George. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari kota Marudu. Pekerjaan saya hanya bekerja sendiri, yaitu berbisnis sendiri. Untuk pengalaman saya dalam bidang nyanyian, saya bermula dari usia yang muda, yaitu 8 tahun. Saya bermula dari peringkat kecil seperti kampung ataupun daerah, dan berlanjutan selama saya sampai 12 tahun, dan malangnya pada 13 dan 14 tahun saya berhenti karena urusan pembelajaran dan aktif kembali pada 2015. Pada 2015 saya mengikuti pertandingan seperti pertandingan Hari Malaysia yang dianjurkan oleh Pertisa, dan seterusnya pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah. Saya aktif dalam mengikuti pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah. Namun malangnya pada 2016 dan 2017 saya berhenti lagi karena urusan pembelajaran, persiapan untuk ujian SPM. Dan pada 2018 hingga 2019 saya mengikuti pertandingan seperti Romikron Nunu Peragang pada 2018. Seterusnya, saya pernah mewakili daerah Paitan dalam Sugandoi yang telah diadakan di KDCA. Seterusnya, saya telah mengikuti pertandingan RTM. Saya terpilih sebagai finalis RTM yang dianjurkan di Kota Kinabalu pada 2019. Dan yang terkini, saya mengikuti, dan pertama kalinya saya mengikuti pertandingan seperti ini, pertandingan online, yaitu FH Idol. Untuk genre yang saya minati ataupun irama, saya meminati irama yang rancak-rancak, dan selain itu saya meminati balada ataupun orang-orang kita bilang yang jiwang-jiwang, dan seterusnya ialah blues. Seterusnya antara lagu yang saya minati, contohnya seperti lagu rock and roll yang dinyanyikan oleh LC James, karena irama dia yang rancak dan boleh membangkitkan semangat saya untuk menyanyi, dan saya sangat enjoy menyanyi lagu itu di atas pentas ataupun seperti pertandingan kita, yaitu online. Seterusnya ialah lagu yang dinyanyikan oleh Justy Alexius, yaitu Osoro Kopo Nang Hodoho. Saya selalu menyanyikan lagu ini karena saya tersentuh dengan lirik-lirik yang dipahatkan di dalam lagu. Seterusnya saya menyukai lagu-lagu seperti Momhobo semestinya yang dinyanyikan oleh Elika Paujin. Penyanyi-penyanyi yang saya minati ataupun telah memberi saya inspirasi ialah Rosario Bianis, Elika Paujin, dan penyanyi yang saya minati dari kecil yaitu Christina Aguilera. Pada pendapat saya, tempat-tempat yang menarik yang ada di Kota Marudu ialah Walai Rebit. Walai Rebit terletak di Kampung Tunggung, Jalan Panetan,
Ia mengambil hanya 10 menit untuk sampai dari Pekan Kota Marudu. Untuk pengalaman saya yang sudah pernah pergi ke sana, saya boleh melawat Taman Arnab yang mempunyai banyak jenis arnab. Saya boleh mendukung, berselfie, dan memberi mereka makan. Seterusnya, Balai Rabbit mempunyai kolam talapia. Kita boleh merendam kaki kita dan membiarkan ikan talapia memberi kita urutan lembut menggunakan mulut untuk membuka sel-sel mati di kulit kita. Selain itu, kita juga boleh bermain perahu di kolam talapia. Kolam talapia tersebut terbahagi kepada dua, satu untuk bermain perahu dan yang lagi satu untuk menerima urutan lembut dari ikan talapia. Seterusnya, kita boleh bersantai-santai di pondok yang telah mereka sediakan untuk pengunjung-pengunjung. Itu adalah antara aktiviti yang saya telah buat semasa saya berada di Balai Rabbit. Seterusnya, kita beralih pula kepada pantai. Pantai yang terkenal di Kota Marudu ialah Pantai Teringai. Pantai Teringai hanya mengambil masa 1 jam saja untuk sampai dari Pekan Kota Marudu hinggalah ke Teringai. Aktiviti-aktiviti yang menarik pelancong untuk melawat Pantai Teringai ialah pemandangan pantai yang sangat cantik, terutamanya pada sunset. Dan seterusnya, kita juga boleh bermain ATV di pantai dan juga snorkeling. Seterusnya, Pantai Teringai juga menyediakan penginapan untuk pengunjung, sama ada di rumah panjang rumus ataupun di rumah yang berbentuk modern. Seterusnya, Pantai Teringai juga menyediakan sebuah kafe. Mereka menyediakan makanan-makanan halal dan mengutamakan seafood. Seterusnya, di Pantai Teringai kita boleh menyewa sebuah tapak untuk majelis perkawinan, majelis keluarga, dan majelis-majelis yang sesuai. Mereka juga telah menyediakan sebuah tapak perkemahan dan kita boleh membuat banyak aktiviti di sana seperti berpanggang dan membuat aktiviti-aktiviti riadah. Dan sememangnya Pantai Teringai sangat sesuai untuk meluangkan masa untuk keluarga, kawan-kawan, dan rekan kerja. Ini saja pengenalan dari saya, Stella George. Teruskan menonton FH Idol pada setiap hari Sabtu pada jam 8 malam. Hidup makin nawang aku pag-ibig Halipya arato Paturong sang kulangku Begini tiada kena bercintai denganmu dari makan hati Tak selanjutnya masak nasi, muka cantik memang tidak. Hai, sekarang kita sudah sampai di kampung halaman saya di Kampung Tanjung Aru Baru. So, kita tengoklah video seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Eva Izan binti Kedri. Kamu boleh panggil Eva. Saya berumur 29 tahun, masih muda lagi. Bapa saya berbangsa Melayu, Sarawak, dan ibu saya berbangsa Bajau Sabah. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Semuanya perempuan, saya anak keempat. Seterusnya kita akan ke rumah saya. Jom. Okey, sekarang saya sampai di rumah sudah. So, apa lagi ya? Oh, asal tu pekerjaan. Saya merupakan isteri rumah tangga. Saya juga founder kepada produk Lias Fragrance Inspire Perfume. Judul perfume gitu.
Pengalaman dalam bidang nyanyian pula, dalam bidang nyanyian sebab saya menyanyi dari sejak tak. So dipendekkan yang saya menjadi orang bilang saya punya buah hati lah, pilihan hati saya yang saya mau kongsi sama kamu iaitu Lasol Sugandoi Keamatan tahun 2017. Di sana saya mendapat Johan, and then juga pengalaman saya competition Super Suara Sabah. Dia Sabah punya kan? Sabah punya. So itulah yang saya tidak dapat lupakan. Idola saya dari dulu sampai sekarang, Celine Dion. Celine Dion. Memang saya suka dia. And then genre yang saya minat adalah pop balada. Tapi kadang-kadang saya suka juga nyanyi rock tuh. Walaupun tidak sama dengan suara saya kan. Oleh kerana saya minat nyanyi, so saya pun belajarlah di Unis Boccia Music Malaysia, dan saya mengikuti International Exam Saint Cecilia School of Music dan mendapat higher distinction in singing. Wah, puji diri sendiri. Saya juga selalu mendapat jemputan untuk membuat persembahan dan menjadi juri di dalam beberapa pertandingan. So itu cerita mengenai pengalaman saya dalam bidang nyanyian. Kita cerita pasal lokasi yang menarik di KK ni. Lokasi yang menarik di KK. Cerita di Kota Kinabalu ni. Kota Kinabalu ni kan yang menarik dia sebab dia bertempat di pesisiran pantai negeri Sabah. So Kota Kinabalu ni dia seperti menonton FH Idol ni. So semoga kita akan berjumpa lagi. Stay at home, jaga SOP, amalkan kebersihan. Semoga kita akan berjumpa lagi. Okay? Bye. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody's ako. Miapay dan dinu di au nuno tuhu. When kau sakai waktu bisan bawang paradaran Zintolo duvo kada bahasa Otisolutan Om oilaan kurumosi ko kumadoho Nakada korosi. Hi guys, so first of all nama saya Howard Elish Angin. Saya berasal daripada Penampang dan currently saya bekerja sebagai seorang project executive di sebuah syarikat kejuruteraan perunding. Okay, and at the moment saya sebenarnya adalah salah seorang daripada top 20 dalam program FH Idol ni lah, right? So FH Idol dia berlangsung setiap Sabtu jam 8 malam. So jangan lupa untuk tune in, right? So antara serba sedikit tentang saya ya. So antara pengalaman atau penglibatan saya dalam bidang nyanyian. So saya kasih list saja. So saya start to join contest ataupun pertandingan Sugandoi pada tahun 2014. Okay, so di sini saya kasih list pengalaman saya dalam bidang nyanyian, iaitu saya merupakan seorang finalis Sugandoi Keamatan Peringkat Daerah Penampang 2014, finalis Sugandoi Keamatan Peringkat Daerah Petatan 2015, Johan Sugandoi Kampung Tua Baik 2015, gold medalist bagi kategori terbuka pertandingan Festival Choir 2015 dalam kumpulan Diversified Box. Tempat ketiga, Sugandoi Peringkat Daerah Kecil Bangi 2017, finalis Sugandoi Karambunai 2017, finalis Sugandoi Daerah Gabungan Penampang Kepayan 2018, naik Johan Sugandoi Peringkat Daerah Petatan 2018, Johan Sugandoi PUKSTV Peringkat Daerah Penampang 2018, silver medalist pertandingan choir antarabangsa KLPEC Kuala Lumpur, and then finalis Sugandoi Inanam 2019 dan finalis Sugandoi Pekit Belagong Online 2020.
Okay, so itu serba sedikit penglibatan saya dalam bidang nyanyian lah. So selain daripada tu, saya juga seorang pelajar vokal grade 6 vokal dan juga grade 7 dalam singing ensemble under St. Cecilia School of Music Australia dalam seliaan Ongis Voce Music Mansion. Dan saya juga current member untuk kumpulan The Ovi Singers lah sebagai seorang penyanyi tenor. So Ongis Voce ni dia sebenarnya adalah sekolah muzik yang terletak di Dongon Penampang, di Dongon Point. So any one of you atau siapa-siapa kamu yang berminat membelajar music, you can go to the Ongis Voce Music Mansion, or you want to know lebih lanjut, kamu boleh pergi dia punya Facebook page, Instagram, begitulah. Alright, so that's it about my experience, pengalaman dalam bidang nyanyian. Okay, selain daripada tu, antara lagu-lagu ataupun genre lagu yang saya sangat minati. Okay, sebenarnya semua lagu atau bukan lagu, semua genre saya suka juga dengar, macam dangdut, pop, R&B, rock begitu. Ada lagu-lagu dalam itu genre saya suka dengar, but yang paling saya suka is R&B. So itu dia R&B. And then kalau penyanyi yang paling saya minati kalau antarabangsa is Mariah Carey, and kalau Malaysia is Anwar Zain, and kalau penyanyi tempatan Sabah of course Mr. Ben Simon. Because why? Because for me kan Mr. Ben Simon dia punya dia seorang yang genius. For me dia seorang yang genius. Penghasilan lagu-lagu karya beliau bagi saya sangat fresh dan sangat diminati ramai lah. So that's why bagi saya Ben Simon punya lagu ni orang bilang hantu. Kenapa? Contoh tengok saja lagu ciptaan dia macam Membohobo. Okay, di YouTube saja pun sudah more than 1 million views. Even lagu Araatan, and then lagu dia lagi tu Piang Bulutan Aku Silipi Blusan, banyak orang cover sudah tu lagu. And then even Panji Ruzi pernah bawa tu lagu dia pergi pertandingan peringkat KDCA kan dan menang. Alright, so itu serba sedikit tentang saya. Okay, seperti pada awal video ni saya ada mention yang saya berasal daripada Penampang kan, kalau kamu ingat gitu. Alright, so bila orang ingat tentang Penampang, okay, Penampang orang akan ingat daerah Penampang adalah sub bandar bagi Kota Kinabalu. Alright, so bila cakap tentang tempat pelancongan atau tempat yang menarik di Sabah, orang akan tidak akan ingat Penampang. Orang akan ingat okay, tempat pelancongan. Dia akan ingat Kundasang, Desa Fam, dia akan ingat Gunung Kinabalu, Ranau, apa lagi, Sandakan, Sepiluk, tempat-tempat yang popular lah. But actually Penampang, di daerah Penampang kita ada banyak tempat perainan sebenarnya. Okay, so kita ada lebih, I think kalau sungai saja tempat penginapan, tempat perkemahan pun kita ada more than 14 punya tempat, 14 places you can visit. Okay, so but here saya akan explain atau saya akan listkan hanya 4 sajalah. So the first one is of course yang paling famous di Penampang adalah Monsopiat Heritage Village yang terletak di Kampung Kuai Kandazon. Okay, so Monsopiat ni sebenarnya adalah seorang pahlawan ataupun seorang tokoh bagi kaum Kadazan dusun di daerah Penampang. Dan kawasan Monsopiat Heritage Village ni sebenarnya diuruskan oleh keturunan Monsopiat itu sendirilah. Okay, so sebenarnya tempat-tempat beginilah yang kita kena support lah. Sebab sayang kalau tempat ni ditutup kalau disebabkan pandemik COVID-19 ini saja. Okay, and then other than that, tempat yang lain kita boleh lawati di area Penampang. Macam kalau siapa-siapa yang minat mandi sungai gitu kan, berkemah, berbarbecue begitu, kita boleh pergi di area-area yang macam di kawasan Notorus di sana tu lah. Okay, so di sini saya kasih list lah yang saya jumpa. Salah satu dia adalah Diana Homestay dan tapak perkhidmatan di Diana Homestay lah. Okay, so sebenarnya Diana Homestay ni dia merupakan tempat rekreasi yang menyediakan beberapa homestay. Okay, dan yang unik dia punya homestay ni diperkuat pada bambu bulu. Okay,
Dan tempat ni juga merupakan tempat yang agak menarik dan juga lah untuk family, untuk berkemah, bersantai gitu, right? So selain daripada Diana Homestay, kita juga boleh ada satu lagi tempat, kita juga boleh cek Crystal Farm Beach. Okay, Crystal Farm Beach ni dia terletak di Kampung Kibunut. Dia satu lagi landscape sungai yang sangat cantik di area Kibunut, Penampang. Di sana macam biasa boleh mandi-mandi, boleh barbecue begitu. Okay, right. So the last one is North Borneo Lost World. Kita pernah dengar tak? Kamu pernah dengar tak? Okay, so North Borneo Lost World ni sebenarnya terletak di Kampung Sosoponotorus. Dan di sana dia ada beberapa aktiviti yang kita boleh buatlah, seperti jungle ataupun river trekking, berkemah, bermandi-manda, berbarbecue. Okay, di sana juga ada rabbit farm. Okay, dan banyak lagi lah aktiviti yang kamu boleh buat di sana. Okay, di North Borneo Lost World. Right, so North Borneo Lost World ni macam saya cakap tadi, dia terletak di Kampung Sosoponotorus lah. So that's it. Itulah empat tempat menarik yang ada di kawasan Penampang. Sebenarnya ada beberapa lagi, but saya cuma boleh buat video pendek saja ya. Alright, so I hope you guys enjoy this video. So don't forget, if you want to know about me, kalau kamu mau tahu tentang lebih tentang saya, kamu boleh search saya di FB page saya, Hawat Elish Anggin, di Instagram saya Hawat Kenken. Okay, and then di YouTube page, di YouTube channel saya, The Hado Selap channel. Alright, so that's it guys, so thank you. So jumpa lagi dalam konsert yang seterusnya ya. Alright, bye. Bye. Hai, nama saya Mursyila Tumis, berasal dari Tongot, bekerja sebagai juru kecantikan sepenuh masa di Pekan Telupin. Pengalaman saya dalam bidang nyanyian, pernah menyertai juga Sugandoi di daerah Tongot, cuma berjaya dapat masuk dalam top 7 saja. Dan sekarang masih aktif mana-mana anjuran pertandingan menyanyi. Kalau ada peluang saya akan join. Selain berminat dalam bidang nyanyian, saya juga berminat dalam bidang reka cipta pakaian, yaitu fashion and dressmaking. Selain itu kemahiran saya lain, saya seorang beauty consultant, yaitu untuk wanita-wanita di luar sana. Kita akan buat facial treatment, nail art, makeup, embroidery, foot spa, dan relaxing untuk semua sumandak-sumandak Sabah. Okay. Itu saja pengenalan dari saya. Mau tahu apa menarik di Tongot? Kita tengok video ini. Usai korohianku
Jangan kau pergi dari sisiku, cintaku padamu ikhlas son tani dorini koto hong domo ong tuturanono di bangsa Raau Pusriun Nakauli Rabokon Aku nang kumilo kiginang umiagang doho Oilaan kumyang balu doman kadipo Silau no tadau mong nimpa itiaraiku Kadaku yo aray ingga Homanan sondiho Merentak lagu kan saya cuma ada 3 yang paling suka lagu kan proses saya tidak suka juga yang mata kan teman jogging dan juga gimana itu sejalan yang saya itu saja yang saya boleh kongsikan tentang diri saya dan juga tempat yang menarik di Keningau. Terima kasih. Sesuai itu wanti tupusku suai kau iya kau busanku poi ngompus polo kosoku oh purimananku nopo oh kita no kopi tongkian Wada sansa kayo kinavo domu pusko Intanun nopo kodilo Purotong saga kelabu Mogidu-gidu om gumuli-guli kodoho Mi hari hato moki. Halo guys, nama saya Jester Jeffrey. So pada minggu ini kami diberikan tugasan untuk memperkenalkan serba sedikit mengenai diri kami dan juga memperkenalkan tempat-tempat menarik atau pelancongan yang ada di kampung maupun di daerah masing-masing. Jadi saya mulakan dengan pengenalan diri saya. Saya Jester Jeffrey, berumur 26 tahun dan berasal dari kampung Kolopis Penampang. Dan sekarang saya bekerja sendiri di mana saya menjalankan bisnis PA System yaitu JJ Divo Sound System and Entertainment. Kamu boleh search di Facebook atau kamu boleh call number saya di sini. Jadi mana tahu kamu tunang kan, mau tunang mau kawin mau buat birthday, anniversary pun boleh. Jadi selain itu pencapaian saya dalam bidang nyanyian, saya pernah menjuarai pertandingan Sugandoi Kamatan Kampung, yaitu di kampung saya sendiri 7 buah kampung Kolopis pada tahun 2014 yang diadakan di kampung kami lah. Sebab dalam Mukim Kolopis ini ada 7 buah kampung, jadi kampung kami itu menjadi tuan rumah. Jadi saya mendapat Johan Sugandoi di sana pada tahun 2014.
Jadi seterusnya saya juga pernah menjuarai nyanyian bahasa KDM yang dianjurkan oleh Persatuan Era Budaya Papar pada tahun 2016 yang dijalankan di Papar juga lah. Selain itu saya juga menjuarai pada tahun yang sama 2016 saya menjuarai Sugandoi Kamatan Anjuran Peniaga Kecil Daerah Penampang 2016. Dan seterusnya saya juga pernah menjuarai Sugandoi Pesta Kamatan Terbuka Kampung Tambolion Ulu Kota Belut 2019 dan menjadi naib juara daerah Putatan 2019. Juga pada tahun yang sama menjadi naib juara daerah Inanam, Sugandoi Inanam, dan menjadi naib juara Sugandoi Rombituan Mile 7 2019. Dan terakhir sekali menjadi naib juara Sugandoi Kamatan Kampung Nauntun Inanam 2019 mewakili kampung dari saya yaitu Sokang Mapai. Jadi selain itu menjadi finalis 3 kali finalis Sabah Idol itu pada tahun 2012 ke 2013 13 atau 2014 dan 2015 lah begitu, saya lupa sudah. Lepas itu 2 kali finalis Sugandoi Penampang 2016 dan juga 2018 dan menjadi finalis Sugandoi Tambunan 2018. Oke, itu dia. Jadi Kibunut. Kibunut ini paling famous lah. Kalau orang Penampang memang tahu nih tempat. Ini paling famous. Kau masuk Kibunut tuh ada 3-4 tempat pelancongan sana. Di mana kau boleh boleh tinggal, ada homestay, boleh BBQ, boleh mandi-mandi. Memang siok sana lah. So nature di sana tuh sejuk. Walaupun dia tidak macam internet tidak berapa kuat, kamu boleh beli dari tuh uncle sana yang jaga tuh uncle auntie yang jaga tuh tempat-tempat pelancongan di sana. Jadi saya rasa itu saja yang saya mau katakan pada hari ini. Jadi jangan lupa kamu stay tune setiap hari Sabtu jam 8 malam di FH Media TV. Kamu boleh search di YouTube, dia punya YouTube account, dan juga jangan lupa teruskan menyokong kami. Oke? Alright, itu saja. Bye. Oke, demikian tadi pengenalan daripada 10 orang artis yang bakal menjadi artis ataupun peserta, peserta FH Idol musim yang pertama. Rupa-rupanya dorang nih bukanlah orang yang calang-calang ataupun orang cakapan bukan cincai lah. Dorang semua rata-rata pernah mengikuti pertandingan nyanyian. Kamu sendiri juga sudah melihat kan sendiri. Jadi saya rasa saya tidak perlu mengulas panjang-panjang di sini. Panas. Tak payah mau terlampau serius bah. Tak payah mau terlampau serius. Rata-rata dorang nih mengambil peluang, mengambil peluang untuk menunjukkan kemampuan diri dorang masing-masing, keupayaan dorang sekiranya dorang terpilih menjadi antara 10 orang artis di bawah label syarikat FH Production Sendirian Berhad. Dorang kena tuh bersungguh-sungguh, sampai di sini saja. Teruskan menyokong karya seni tempatan khususnya di negeri Sabah. Saya Ruth Gideon sebagai host di dalam FH Idol musim yang pertama. Sampai kita jumpa lagi. Bye bye.